Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Tauhid, masih di bab yang ke-10. Kita masuk ke dalil yang keempat. Babun ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang berkaitan dengan ancaman menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Tariq ibn Shihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin wa dakhalan nara rajulun fi dhubab. Seseorang masuk surga dikarenakan seekor lalat, dan ada yang masuk neraka, seseorang masuk neraka disebabkan seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ada dua orang yang mana mereka melewati satu kaum. Kaum tersebut memiliki berhala. La yajuzuhu, tidak boleh seorang pun melewati kaum tersebut ataupun berhala tersebut kecuali apabila orang tersebut berkorban untuk berhala, walaupun sedikit. Faqalu li ahadihima, maka kaum tersebut berkata kepada salah seorang di antara keduanya, qarrib, berkorbanlah. Qal, maka dia menjawab, laisa indi syai'un uqarribuhu, saya tidak memiliki sesuatu yang dengannya saya berkorban. Qalu lahu, maka kaum tersebut menegaskan kepada orang ini, qarrib walau dzubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka orang ini berkorban dengan seekor lalat. Fakhallau sabilahu, maka mereka mempersilakan orang ini untuk melewati mereka. Fadakhalan nar, kemudian orang tersebut masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan mereka pun berkata kepada orang yang satunya, qarrib, berkorbanlah. Faqal, maka orang ini mengatakan, ma kuntu liuqarriba
li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Saya tidak akan pernah berkorban untuk siapapun juga sedikit pun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka mereka menebas leher orang tersebut. Fadakhalal jannata, maka orang ini masuk surga. Jamaah sekalian yang saya hormati, hadis ini dikatakan oleh penulis kitab Tauhid, rawahu Ahmad, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Biasanya apabila satu hadis disebutkan secara mutlak, secara penyebutan dengan bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad misalnya, maka identik hadis tersebut tercantum dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Begitu juga ketika misalnya kita menyebutkan satu hadis dan kita mengatakan hadis tersebut tercantum dalam dalam hadis tersebut dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari tanpa ada embel-embel di mana karya dari Al-Imam Bukhari tersebut tercantum, maka identiknya tercantum dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Tidak kepada Al-Adab Al-Mufrad, tidak kepada kitab At-Tarikh, tidak, akan tapi kepada kitab Sahih Bukhari. Begitu juga dalam hadis ini, ketika penulis mengatakan rawahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bukan dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad, bukan. Akan tetapi dalam kitab beliau yang lain yang namanya kitab Az-Zuhud. Dan hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadis ini hadis yang muttasil, tersambung ataukah tidak? Yang pertama diperselisihkan adalah perawi hadis ini. Yang pertama adalah Tariq ibn Shihab. Karena di sini disebutkan bahwasanya Tariq ibn Shihab menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Maka para ulama berbeda pendapat tentang Tariq ibn Shihab. Apakah Tariq ibn Shihab ini salah seorang sahabat ataukah bukan? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kesepakatan para ulama yang berkaitan dengan Tariq ibn Shihab, bahwasanya Tariq ibn Shihab ini tidak pernah memiliki satu riwayat pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disepakati. Adapun apakah beliau itu pernah melihat Nabi ataukah tidak, ini yang diperselisihkan. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Orang yang melihat Nabi ataupun bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan wafat di atas keimanan. Sehingga apabila hanya sezaman dengan Nabi saja, maka itu bukan sahabat. Akan tetapi apabila pernah bertemu, pernah melihat Nabi, maka termasuk dikategorikan dengan sahabat. Nah, Tariq ibn Shihab ini diperselisihkan. Apakah beliau ini sahabat ataukah bukan? Karena apabila dia mengatakan, apabila kita katakan bahwasanya beliau bukan sahabat, maka ketika beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan dia bukan sahabat, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Karena apabila selain sahabat seperti tabi'in kemudian meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan satu tabaqah lagi, satu jenjang lagi, yakni dari para sahabat.
sehingga terputus antara Nabi dengan tabi'in tersebut. Akan tetapi apabila Tariq ibn Syihab ini dikategorikan sebagai seorang sahabat, maka hadis ini menjadi hadis yang menyambung. Karena para ulama mengatakan ketika para sahabat meriwayatkan dari Nabi, walaupun riwayatnya tidak langsung dia dengar dari Nabi, maka hadisnya diterima. Hadisnya itu adalah hujjah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Nabi di kota Mekah. Hal itu tidak dilihat langsung oleh Aisyah, tidak, akan tapi beliau mendengar dari yang lain atau bisa jadi mendengar dari Nabi. Begitu juga hadis-hadis yang banyak dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan tahapan wahyu yang datang kepada Nabi, bagaimana Nabi bersama dengan Khadijah, atau ketika Nabi bertemu dengan orang-orang Quraisy. Maka itu semua tidak dilihat langsung oleh Abdullah bin Abbas. Akan tetapi Abdullah bin Abbas mendengar hal ini dari sahabat yang lain. Maka riwayat seperti ini disebut dengan mursal. Mursalnya para sahabat itu hujjah, diterima. Karena para sahabat adalah udul, orang-orang adil. Adapun mursalnya para tabi'in itu tidak diterima. Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau membawakan dalam kitab Al-Isabah perkataannya Tariq ibn Syihab. Beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ghazawtu fi ahdi Abi Bakrin." Saya itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya melakukan perperangan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan apa? Beliau seorang sahabat karena melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dan Al-Imam Ibn Abi Syaibah bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Tariq ibn Syihab dari sahabat yang lain. Karena seperti yang kita katakan, bahwasanya Tariq ibn Syihab tidak memiliki riwayat langsung dari Nabi, tidak. Akan tapi hadis ini beliau dengar dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sahabat besar. Dan Salman Al-Farisinya ketika mengkisahkan hadis ini, sebagian mengatakan mauqufan alaih, tidak menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian yang lain menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, walaupun Salman Al-Farisi ketika mengisahkan hadis ini tidak beliau sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi para ulama mengatakan ketika yang berkaitan dengan riwayat-riwayat dari para sahabat, apabila riwayat-riwayatnya mereka tidak nisbatkan riwayat tersebut kepada Nabi, akan tetapi ketika pembahasan mereka, penjabaran mereka yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal dan logika mereka, maka ketahuilah bahwasanya apa yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya itu hukum marfu', karena para sahabat tidaklah berkata dengan yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib kecuali hal tersebut mereka terima langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka terima dari orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara, bukan termasuk kisah-kisah Bani Israel. Apalagi hadis ini membahas tentang perkara yang berkaitan tentang masuknya seseorang ke dalam surga, masuknya seseorang ke dalam neraka. Maka hal ini tidaklah diketahui kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan hal tersebut, para sahabat ataupun Salman Al-Farisi terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak secara sharih, tidak secara terang-terangan,
tidak secara langsung mengatakan hal tersebut dari Nabi. Dan Tariq ibn Syihab ini dikatakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, ma'a kathrati jihadihi kana ma'dudan minal ulama. Beliau ini walaupun banyak berperang, banyak berjihad, beliau dikategorikan termasuk ulama-ulamanya para sahabat. Dan dikatakan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang Tariq ibn Syihab al-Bajali al-Ahmasi, beliau katakan wa arsala anin nabi. Riwayat beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mursal. Beliau katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Jadi kalau riwayat yang dari Tariq ibn Syihab yang tercantum dalam hadis ini langsung dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi yang beliau dapati dari riwayat ini beliau ambil dari kitab Ad-Dawa Ad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Riwayatnya sama seperti apa yang tercantum dalam hadis ini. Rasulullah berkata, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin." Seseorang masuk surga karena seekor lalat. Dan seseorang masuk neraka karena seekor lalat. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat luar biasa. Seekor lalat, yang lalat ini apabila mendatangi kita, kita terganggu dengannya. Hewan yang sangat kecil sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membukakan pembahasannya dengan ucapan demikian. Ada satu orang loh masuk surga karena seekor lalat. Ada satu orang loh masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Muqaddimah seperti ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabat itu penasaran untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang sering saya bahas dalam majelis ini ataupun majelis yang lain yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya metode yang paling baik dalam memberikan pengajaran dan pelajaran kepada orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pengajar, seorang pendidik yang membina umat di atas tauhid. Sehingga semua metode yang disampaikan oleh Rasul itu adalah metode terbaik dalam mengajar manusia. Di antaranya dengan memberikan muqaddimah singkat. Dalam hadis ini diberikan kesimpulan terlebih dahulu. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim mereka terkaget dan penasaran. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Penasaran. Jadi sangat berbeda sekali apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menceritakan hadis ini tanpa memberikan muqaddimah kesimpulan terlebih dahulu di awal. Sangat berbeda. Walaupun dua-duanya akan sahabat ridwanullahi alaihim terima dan mereka benarkan dan mereka yakini. Akan tetapi dengan cara memberikan kesimpulan di muka menjadikan para sahabat menanti, dan penantian tersebut menjadikan ketika Rasulullah menyampaikan langsung mereka telan bulat-bulat karena sangat dahaga dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, setelah para sahabat bertanya bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun
la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ada dua orang yang orang tersebut melewati satu kaum yang kaum tersebut memiliki berhala dan mereka memiliki peraturan yang sangat ketat, tidak boleh ada yang melewati berhala tersebut kecuali harus berkorban walaupun sedikit. Dan apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu. Bisa itu terjadi pada orang-orang Bani Israel, bisa juga terhadap yang lainnya. Yang jelas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan ini berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hal tersebut secara sahih sampai kepada kita, maka hal tersebut adalah sesuatu yang pasti benarnya. Karena menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya hal tersebut tidaklah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah diketahui juga oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh besar di dalamnya, orang-orang Mekah, walaupun Mekah itu tempat lalu lalang manusia dari manapun mereka berada, tapi mereka tidak pernah mengetahui kisah tentang Jurej, tidak. Mereka tidak pernah mengetahui tentang kisah-kisah Nabi. Mereka tidak pernah mengetahui tentang kisah Maryam binti Imran. Mereka tidak pernah mengetahui tentang kisah Ashabul Kahfi, tidak pernah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu semua kepada para sahabat, bahkan sebagiannya adalah pertanyaan-pertanyaan titipan dari orang-orang Yahudi, maka ketika Nabi menceritakan itu semua menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada pada zaman tersebut orang yang mengetahui kisah tentang Dzulqarnain? Tidak ada. Maka ketika Nabi mengisahkan, menceritakan, menunjukkan hal tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kaum tersebut tidak boleh salah seorang pun bisa melewati berhala tersebut kecuali harus berkorban. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah seorang di antaranya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, disebutkan dua orang ini datang dan melewati berhala itu secara bersamaan. Secara bersamaan. Bukan satu-satu, bukan, secara bersamaan. Sehingga disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, faqala lahuma qarriba syai'a. Maka kaum tersebut berkata kepada dua orang secara bersamaan, qarriba syai'a, berkorbanlah walaupun sedikit. Jadi ketika hal ini terjadi, maka dua-duanya datang secara bersamaan. Maka salah satu di antaranya mengatakan, laisa indi syai'un uqarribuhu. Saya tidaklah memiliki sesuatu yang dengannya saya berkorban. Berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu lahu, maka kaum tersebut berkata kepada orang ini, qarrib walau dzubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Maka faqarraba dzubaban, maka orang yang pertama berkorban dengan seekor lalat.
Bahkan disebutkan ketika orang ini dikatakan kepadanya berkorbanlah, maka orang ini mengatakan saya tidak memiliki sesuatu yang dengannya saya berkorban. Maka ketika dikatakan berkorbanlah, walaupun dengan seekor lalat, tiba-tiba muncul di hadapannya seekor lalat. Muncul di hadapannya. Sehingga dalam riwayat lain disebutkan orang ini mengatakan, "Isyu dzubab." Emang apa dengan zubab ini? Apa dengan lalat ini? Apa gunanya dengan lalat ini? Maka setelah itu dia menggerakkan tangannya dan kemudian mematikan zubab lalat tersebut, kemudian dilemparkan lalat tersebut. Kemudian dia mengatakan, saya sudah berkorban dengan seekor lalat. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap berhala tersebut dalam hadis ini, yang penting adalah hatinya. Walaupun dengan seekor lalat, yang penting hatinya itu tunduk terhadap berhala tersebut. Yang penting hatinya condong kepada pengagungan terhadap berhala yang mereka dengannya beribadah kepadanya. Apa gunanya lalat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fakhallau sabilahu." Maka mereka mempersilakan orang ini untuk lewat. Fadakhalan nar. Maka orang ini masuk neraka. Artinya apa? Apabila orang ini tidak melakukan hal tersebut, maka dia tidak masuk neraka. Maksud dari kata fadakhalan nar, maka orang ini bersama temannya ketika melewati berhala tersebut, kedua-duanya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki keimanan, memiliki tauhid. Yang pertama, ketika dilarang untuk melewati, kemudian dikatakan tidak boleh melewati kecuali dengan melakukan pengorbanan, dia melaksanakannya walaupun dengan perkara dengan hewan yang hewannya tersebut sangat tidak mungkin seseorang untuk mengambil manfaat dari sesembelihannya. Kemudian waqalu lil akhar, maka berkata kepada orang yang kedua, qarrib, lakukan pengorbanan. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Maka saya tidak mungkin untuk melakukan pengorbanan kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Maka fadarabu unuqahu, maka orang ini dipenggal kepalanya. Fadakhalal jannah, maka orang ini masuk surga dalam rangka tidak mau memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Antum perhatikan dalam hadis ini, ketika melakukan pengorbanan, ketika orang ini melewati kampung ini, kaum ini, dua-duanya dalam keadaan beriman, dalam keadaan orang-orang yang memiliki tauhid. Yang pertama, ketika dilarang untuk melewati kabilah tersebut, berhala tersebut, kecuali dengan berkorban, dia mengikuti, dia menurut. Kemudian berkorban dengan seekor lalat, kemudian dipersilakan lewat. Kemudian Rasulullah katakan fadakhalan nar, orang ini kemudian masuk neraka. Seekor lalat dengannya seorang berkorban. Gimana apabila pengorbanannya atau ketika seorang berkorban melakukan hewan yang lebih besar daripada seekor lalat? Seperti apa? Kambing atau ayam lah. Ayam. Atau itik lah. Itik. Atau lebih besar lagi ayam. Atau lebih besar lagi kambing. Dan apabila dipersilakan dengan melakukan pengagungan-pengagungan yang lebih besar lagi, maka akan lebih fatal daripada apa yang terjadi bagi orang yang pertama ini. Fakhallau sabilahu, orang tersebut dipersilakan lewat, kemudian dia masuk neraka. Adapun yang kedua,
karena dia mempertahankan keimanannya. Dia tidak mau melewati tempat tersebut dan harus dia melakukan pengorbanan kepada selain Allah atau berkorban kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan penyembelihan kepada selain Allah, maka dia tidak mau walaupun taruhannya itu nyawa. Maka ia lakukan hal tersebut dan kemudian maksudnya melakukan tidak mau untuk melakukan penyembelihan dan tidak diizinkan untuk melewati tempat tersebut dan dibunuh. Dan Rasulullah katakan fadakhalal jannah, maka dia masuk api, masuk surga. Dan ini seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan memalingkan ibadah kepada selain Allah sedikit pun. Baik sedikit apa yang kita lakukan ataupun sekecil apapun penyelewengan tersebut, pengkhianatan seseorang dalam beribadah kepada Allah, maka hal tersebut besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kongsi dalam beribadah, ia palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya, penyembelihan, doa, sujud, ruku, berharap, takut, ia jadikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya api neraka. Walaupun sekecil apapun kesyirikannya, sekecil apapun apa yang ia lakukan, apabila itu adalah kesyirikan, maka yakinlah itu adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Termasuk apa yang tercantum dalam hadis ini. Disebutkan oleh al-Imam, oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ketika beliau membahas hadis ini dalam kitab I'anatul Mustafid, beliau mengatakan di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Beliau menyebutkan 5, saya ambil 2 saja, karena bisa jadi 3 yang berikutnya tercantum dalam pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas yang dipetik oleh penulis. Hadzal haditsu fihi jawazul ikhbar 'anil umamis sabiqah wa tahadduthi 'anha bima thabata li ajlil 'idhati wal 'ibrah. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang mengabarkan apa yang terjadi terhadap terhadap kaum-kaum yang telah lalu, umat-umat yang lampau. Dan boleh seseorang berbincang, membahas tentang apa yang terjadi pada diri mereka. Bima thabat, apabila terjadinya itu benar-benar terjadi, ada sanadnya sampai kepada kita. Bukan ketika kita menceritakan hal tersebut sifatnya al-kisah. Apa al-kisah tuh? Dongeng ya Pak ya? Dongeng berarti tidak ada kebenarannya. Fiktif ya? Al-kisah. Tapi harus bima thabat, harus benar-benar terjadi. Dan ketika kita membahasnya li ajlil 'idhah wal 'ibrah, dalam rangka mengambil pelajaran. Apa yang terjadi pada diri mereka jangan sampai terjadi kepada kita. Yang kedua, beliau katakan fil hadithi dalilun ala tahrimiz dzabhi li ghairillah. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang haram. Wa man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Dan siapa yang melakukan sesembelihan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan.
lianna hadzal rajul alladhi dhabaha adh-dhubab dakhala an-nar wa mata law kana al-madhbuhu syai'an thaniya syai'an tafiha. Karena orang yang menyembelih di dalam hadis ini menyembelih lalat, kemudian dia masuk neraka, maka dia masuk neraka karena melakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa yang ia sembelih adalah perkara yang sangat remeh sekali. Seperti yang saya sebutkan dalam hadis, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, orangnya mengatakan ish dzubabah, apa lalat. Artinya apa? Dia menganggap remeh, dia menganggap kecil apa yang ia lakukan. Padahal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah besar. Semuanya adalah perkara yang akan menjadi bencana untuk seseorang, untuk dunia seseorang dan untuk akhirat seseorang. Warrajulu tsani, adapun orang yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, azzama syirk, dia mengetahui tentang besarnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tajannabahu, dan kemudian dia berusaha untuk menghindar dari kesyirikan. Walau kana syai'an haqira, walaupun kesyirikannya adalah perkara yang kecil, perkara yang bisa dikatakan adalah perkara yang biasa-biasa saja. Seekor lalat tidak mungkin seorang untuk mengambil dagingnya sedikit pun, tidak mungkin. Akan tapi karena ini adalah persembahan, berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Maka orang yang kedua mengetahui yang namanya kesyirikan adalah bahaya untuk agama seseorang, maka fadakhalal jannah, ketika tebusannya adalah leher dia, maka dia pun masuk surga. Masih ada waktu ya. Kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari 4 hadis atau berapa? 4 ya. 4 dalil, bukan 4 hadis, 4 dalil. Yang pertama yang berkaitan dengan surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dalil yang kedua surat Al-Kautsar ayat yang kedua, dan kita bahas ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Dalil yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Yang keempat adalah hadis yang kita bahas ini. Fihi masail, ada pelajaran-pelajaran. Ada berapa pelajaran ikhwan? Ada 13 pelajaran. Yang pertama, al-ula tafsiru qul inna salati wa nusuki. Penjelasan ataupun tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya salatku dan sesembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyatu tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Tafsir dari surat Al-Kautsar ayat yang kedua, maka salatlah untuk Rabbmu wanhar, dan lakukanlah sesembelihan untuk Rabbmu pula. Maka dalam surat Al-An'am, seperti yang sudah kita bahas, surat Al-An'am membahas di akhir-akhirnya tentang keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin yang berkaitan dengan sesembelihan-sesembelihan mereka, yang berkaitan dengan sebagian mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ketika mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir-akhir surat Al-An'am tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apa sih yang dihalalkan? Apa sih yang diharamkan?
Sehingga Allah katakan dalam surat Al-An'am setelah menyebutkan tentang itu semua, Allah katakan, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Kemarilah kalian, kemarilah. Saya akan bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Surat Al-An'am ayat 151 sudah pernah kita bahas juga. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diharamkan kesyirikan dan perkara-perkara yang lainnya. Dan ketika melakukan sesembelihan, wanusuki, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Kautsar seperti yang sudah kita bahas, fasalli li rabbika. Fa di sini menggunakan fa'ut ta'qib. Fa yang artinya apa yang harus kalian lakukan setelah apa sebelumnya terjadi. Yang sebelumnya terjadi, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberian-pemberian yang sangat banyak, karunia-karunia yang sangat banyak. Maka dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia-karunia tersebut, maka haruslah engkau beribadah. Beribadahnya ke Rabb kamu yang telah memberikan kepada engkau nikmat, yang telah memberikan kepada engkau kehidupan, yang memiliki untuk mematikan dan menghidupkan dan mengurus semua perkaramu. Fasalli li rabbik, maka hanya orang-orang yang bertauhid, hanya orang-orang yang mereka ketika melakukan ibadah memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sematalah. Mereka orang-orang yang bersyukur. Adapun ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pastilah mereka bukan orang-orang yang bersyukur. Karena Allah sebutkan fasalli li rabbik wanhar, dan ketika melakukan penyembelihan pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga, al-bada'atu bila'nati man dzabaha li ghairillah, masuk ke dalam hadis Ali radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga, dimulai atau memulai dengan melaknat orang-orang yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 dosa besar. Yang pertama adalah yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang mencela orang tuanya. Yang ketiga, orang-orang yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terkena ataupun terjerat dalam hukum, ataupun pelaku-pelaku bid'ah. Maka yang beliau tonjolkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan melakukan laknat terhadap orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, hal ini beliau lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan karena menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang kedua dan perkara yang ketiga, maka itu bukan kesyirikan walaupun dosa-dosa besar pula. Karena ciri-ciri ataupun tanda-tanda satu dosa adalah dosa-dosa besar apabila diiringi dengan ancaman khusus baik di dunia ataupun di akhirat. Apabila ada ancaman khusus dalam satu pelanggaran, satu kemaksiatan, maka ketahuilah hal tersebut adalah dosa-dosa besar.
Ancaman khusus dalam hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal tersebut akan mendapatkan seseorang dengannya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebutkan hal-hal tersebut? Maka karena kesyirikan adalah berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam semua hak-hak Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, maka perintah yang paling besar adalah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling besar apabila larangan tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 ada satu ayat yang disebut oleh para ulama dengan al-huququl asyarah, hak-hak yang 10. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Sudah kita bahas ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak yang 10, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hak yang paling besar, yaitu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini yang pertama. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat ke-51 yang tadi 151 yang tadi saya sebutkan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemarilah kalian untuk saya bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian. Karena orang-orang musyrikin ketika mengharamkan sesuatu yang halal, mereka mengatakan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghalalkan sesuatu, mereka mengatakan itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, kemarilah kalian untuk saya bacakan kepada kalian, saya sampaikan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan kemudian berikutnya disebutkan wasiat-wasiat yang lain. Janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 22 sampai ayat ke-38 yang berkaitan dengan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Artinya perintah-perintah yang besar. Karena pada ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala katakan, tutup dengan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Dan semua dari perkara-perkara tersebut di sisi Rabb kamu adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang makruh, sesuatu yang haram. Jadi makruh
kalau bahasa Al-Quran artinya adalah haram, bukan artinya yang kita pahami sekarang. Apa yang kita pahami sekarang? Makruh itu apa? Kalau dilaksanakan dapatkan pahala, kalau dilaksanakan. Kalau dilaksanakan tidak apa-apa. Itu makruh untuk bahasa orang-orang sekarang. Adapun dalam bahasa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya, makruhan adalah yang dibenci oleh Allah. Dan yang dibenci oleh Allah pastinya adalah haram. Maka larangan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman madkhula. Janganlah engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang lain, sehingga engkau pasti menjadi orang yang tercela dan pasti menjadi orang-orang yang tidak ditolong, karena pertolongan itu datangnya dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan tersebut kepada orang-orang yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu la'nu man la'ana walidayh. Tafadhal. Wa minhu an tal'ana walidayir rajuli fayal'ana walidayk. Laknat yang akan didapat bagi orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang poin yang keempat ini bisa yang artinya secara langsung seperti yang sudah kita bahas. Bisa juga artinya yang kedua, wa minhu an tal'ana walidayir rajuli fayal'ana walidayk. Yang kedua yang secara tidak langsung melaknat kedua orang tuanya, yaitu dengan cara mengejek nama kedua orang tua orang lain, baik itu ayah ataupun ibu. Kemudian orang yang diejek nama ayahnya itu tidak terima, kemudian memaki lagi terhadap orang yang memaki orang tuanya. Maka walaupun ini secara tidak langsung, akan tetapi si anak ini telah menyebabkan orang tuanya dihina dan dimaki. Sehingga penyebab dalam permasalahan ini, maka dia telah mau tidak mau dikatakan sebagai orang yang secara tidak langsung memaki kedua orang tuanya. Sehingga harusnya ketika seorang dimaki nama ayahnya, nama ibunya, maka hendaklah dia diam saja. Karena apabila dia memaki lagi, maka hal ini tidak akan berhenti, terus menerus ada ejek-ejekan antara orang ini dan orang berikutnya. Dan ini biasanya terjadi sama anak-anak ya ikhwan ya. Sama anak-anak ya. Kalau yang dewasa sih biasanya tidak melakukan hal tersebut. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, la'nu man awa muhditha. Laknat bagi orang-orang yang melindungi muhdithan, orang-orang yang dia melakukan perbuatan kriminal, dan ketika melakukan perbuatan kriminal telah dihukum dan divonis, kemudian orang berupaya untuk melindungi orang tersebut dengan jabatannya, dengan relasinya, dengan apapun juga, supaya hukum yang telah ditetapkan ini kemudian dibatalkan. Maka orang-orang yang demikian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ar-rajulu yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullah. Beliau mendefinisikan apa itu muhdits, yaitu seseorang yang melakukan sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut ada kewajiban hak Allah Subhanahu wa taala. Fayaltaji'u ila man yujiruhu min dzalik.
Kemudian dia berupaya orang ini berlindung terhadap orang-orang yang mampu memberikan perlindungan kepadanya. Maka ini tidak boleh. Dan seperti yang sudah kita bahas, bisa dibacanya muhditsan, bisa dibacanya muhdatsan. Apabila muhdatsan artinya adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka apabila seseorang melindungi perbuatan-perbuatan bid'ah, mendiamkan perbuatan-perbuatan bid'ah, dia tidak menjelaskan kepada orang-orang yang sekitarnya bahwasanya hal tersebut adalah mendatangkan murka Allah, bukan ridhonya Allah, maka ketika diam saja termasuk orang-orang yang man awa muhdatsan, melindungi, mendiamkan hal tersebut terjadi. As-sadisatu, pelajaran yang ke-6. La'nu man ghayyara manaral ardi. Laknat bagi orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah. Kemudian beliau menyebutkan apa itu manaral ard. Wa hiyal marasimul lati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika minal ard. Fatughayyiruhuma bitaqdimin aw ta'khir. Yaitu tanda-tanda ataupun sesuatu yang sudah tercantum dalam surat-surat, yang apa yang tercantum tersebut membedakan mana milik kamu, mana milik tetanggamu dari tanah yang bersebelahan. Maka merubahnya yang dengannya seseorang mendapatkan laknat adalah dengan memajukan apa yang ia miliki atau memundurkan dalam rangka untuk menguasai bagian yang lain. Maka ini tidak boleh dan mendatangkan laknat. Bukan hanya dengan tetangga, karena dalam hadis ini man ghayyara manaral ard, siapa yang merubah batasan-batasan tanah. Bahkan ketika seseorang dia terasnya ataupun batasan rumahnya dia majukan sehingga bagian dari fasilitas umum menjadi miliknya secara pribadi dan itu bukan hak dia, maka termasuk dari hadis ini. Apa hukumannya selain laknat dari Allah? Man iqtata'a shibran minal ardi tawwaqallahu alaihi yaumal qiyamah sab'a aradin. Siapa yang mengambil satu kilan, apa satu ini? Satu hasta ya. Apa hasta ini ya? Benar ya? Satu jengkal hasta ini ya. Satu jengkal saja. Dan jarang orang ngambil tanah itu satu jengkal, bermeter-meter. Dan hawa nafsu manusia itu tinggi. Dari yang supaya pas garasi mobilnya, moncong mobilnya biar ketutup, akhirnya hak orang lain pun keambil, bahkan fasilitas umum. Maka siapa yang melakukan hal tersebut satu apa tadi? Satu jengkal saja, maka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya 7 bagian bumi, 7 lapis bumi. Ini baru satu jengkal. Gimana kalau lebih dari satu jengkal? Maka nas'allahal afiyah wassalamah. Hadis-hadis ini supaya menjadikan kita lebih waspada ketika kita mengurusi bagian rumah kita, tidak bermudah-mudahan dengannya. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.